Good morning friends. Hari ini kita belajar apa ya teman? Yuk kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru teman-teman. Peran Indonesia di berbagai organisasi dunia. Pertama, peran Indonesia dalam PBB. Dua, peran Indonesia dalam OKI. Ketiga, peran Indonesia dalam APEC. Keempat, peran Indonesia dalam ASEAN. Kelima, peran Indonesia dalam GNB. Keenam, peran Indonesia dalam KA. Peran Indonesia dalam PBB. Pertama, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda atau kontingen Garuda ke wilayah-wilayah konflik. Hal ini adalah bentuk kontribusi Indonesia di bawah untuk menciptakan perdamaian dunia. Kedua, Indonesia memberikan bantuan pangan ke Ethiopia saat dilanda bahaya kelaparan pada tahun 1985. Bantuan pangan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Ulang Tahun FAO ke-40. Ketiga, Indonesia terpilih sebanyak 3 kali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia terpilih pertama kali pada periode 1974 hingga 1975. Indonesia kemudian terpilih kedua kalinya pada periode 1995 hingga 1996. Terakhir, Indonesia terpilih kembali untuk ketiga kalinya pada periode 2007 hingga 2009. Indonesia dua kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM. Pertama adalah saat Indonesia terpilih menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM, 47 negara anggota PBB lainnya, yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia terpilih kembali pada periode 2007-2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Peran Indonesia dalam OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. OKI berdiri di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969 dalam pertemuan pertama para pemimpin dunia Islam. Peran Indonesia yaitu Indonesia menerima mandat sebagai ketua dari Committee of Six. Indonesia bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front dengan pemerintah Filipina pada tahun 1993. Kedua, Indonesia mendorong negara-negara Islam untuk memperhatikan konflik antara Palestina Islam dan mencari jalan keluar atas konflik tersebut. Selanjutnya adalah peran Indonesia dalam APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, adalah kerjasama ekonomi yang terdiri dari 22 negara anggota yang tersebar di benua Asia dan wilayah lingkar Samudra Pasifik. APEC berdiri pada bulan Januari 1989. Peran Indonesia dalam APEC yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menjadi ketua dan tuan rumah KTT ke-21 APEC yang bertemakan Resilient Asia Pacific in the Need of Global Growth. Kedua, Indonesia menjabat sebagai ketua APEC periode 1994. Posisi tersebut mengizinkan Indonesia untuk lebih banyak berpartisipasi dan mempengaruhi arah kebijakan di dalam APEC. Pada masa kepemimpinan Indonesia, APEC berhasil melahirkan deklarasi bernama Bogor Declaration. Ketiga, Indonesia adalah tuan rumah dari konferensi tingkat tinggi APEC pada tahun 1994. Sebanyak 18 pemimpin negara anggota APEC hadir pada KTT tersebut. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai sorotan dunia sehingga menjadikan potensi pariwisata Indonesia menjadi sebar luas. Kemudian peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi ASEAN ketika KTT ASEAN ke-1 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 23 hingga 24 Februari 1976. Pada KTT ke-1 terdapat kesepakatan tentang pembentukan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta. Kedua, Indonesia menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN ke-9 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 7 hingga 8 Oktober tahun 2003. Pada KTT
tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan ASEAN Community yang mencakup bidang sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Selanjutnya adalah peran yang ketiga, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN ke-18. KTT tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 hingga 8 Mei 2011. Keempat, Indonesia menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN ke-19 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 17 hingga 19 November 2011. Pada KTT ini disepakati tentang kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Yang terakhir, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN selalu berusaha menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Misal, Indonesia menjadi penengah konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987. Peran Indonesia dalam GNB atau Gerakan Non-Blok. Yang pertama, Indonesia sebagai salah satu negara pemerkasa berdirinya Gerakan Non-Blok. Yang kedua, sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB pertama. Yang ketiga, ketua GNB pada tahun 1992 hingga 1995 serta menjadi tuan rumah penyelenggara KTT 10 GNB di Jakarta. 4. Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Kemudian adalah peran Indonesia dalam KAA. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempelopori terselenggaranya KAA atau Konferensi Asia Afrika. Kedua, menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia pada tanggal 18 hingga 24 April tahun 1955. KAA yang dilaksanakan di Bandung menghasilkan Dasar Bandung. Dasar Bandung merupakan 10 poin deklarasi mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Ketiga, Konferensi Asia Afrika 2015 juga diselenggarakan di Indonesia. KAA ke-60 ini dilaksanakan di 2 kota, yakni di Jakarta pada tanggal 19 hingga 23 April 2015 dan Bandung pada tanggal 24 April 2015. Yang dibawa oleh KAA yang bertempat di 2 kota ini adalah peningkatan kerjasama negara-negara di kawasan selatan, kesejahteraan dan perdamaian. Terakhir, Indonesia menjadi penyelenggara KAA pertama di Indonesia sekaligus panitia penyelenggara KAA. Dalam hubungannya dengan luar negeri, Indonesia menggunakan politik bebas aktif. Bebas adalah bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dunia internasional. Aktif adalah Indonesia ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Tujuan menggunakan politik bebas aktif, yang pertama, mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih. Yang kedua, membina persahabatan Indonesia dengan semua negara di Indonesia. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam upaya membangun bangsa di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang terakhir, membentuk masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur. Dalam keberagaman ekonomi, bahwa kerjasama itu sangat penting. Mengapa? Karena pentingnya kerjasama membuat setiap kegiatan ekonomi dapat bekerja sama dengan baik adalah dengan saling melengkapi agar terjalin kerja ekonomi yang baik. Selanjutnya, dengan adanya globalisasi, maka ada juga pengaruh yang positif dan pengaruh yang negatif. Bagaimana cara kita agar kita dapat menyeleksi atau dapat berperilaku menentukan mana yang baik, mana yang buruk?
Maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, dengan memanfaatkan keunggulan alat komunikasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan keunggulan alat teknologi komputer dan lainnya sebagainya demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Ketiga, dalam melihat acara televisi harus dapat memilih mana yang baik dan mendukung proses pembelajaran diri. Maksudnya kita harus selektif ya. Yang keempat, menggunakan produk-produk dalam negeri dan tidak bersifat konsumerisme atau sering belanja.